Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang la, ya. La allati linafil jinsi, ya. La yang menafikan jenis. Jadi sebenarnya la ini ada macam-macam, ya. Ada la nahiyah, la yang artinya jangan, seperti misalnya la taghdab, janganlah kamu marah. Ya, la taghdab ini namanya la nahiyah. Kemudian ada la yang namanya la nafiyah. La yang artinya tidak. Misalnya la yakumu zaidun. Zaid tidak sedang berdiri. Ini namanya la nafiyah. Yang akan kita pelajari sekarang adalah la nafiyatun lil jinsi. Jadi bukan la nafiyah biasa, tapi la yang menafikan jenis. Ya, la yang menafikan jenis. Apa ini maksud dengan la nafiyatun lil jinsi, la yang menafikan jenis? Maksudnya adalah kita menafikan seluruh jenis yang ada pada kelompok tersebut. Contohnya misalnya la rajula qaimun. La rajula qaimun. Tak ada seorang pun laki-laki berdiri. Ya. Jadi kita menafikan jenisnya. Artinya tidak ada satupun laki-laki berdiri. Semuanya duduk misalnya. Tapi kalau yang perempuan ada yang berdiri. Karena perempuan bukan golongan laki-laki. Maka yang dimaksud dengan menafikan jenis, ya, kalau kita membuat kalimat la rajula qaimun, kita menafikan seluruh jenis laki-laki, tidak ada satupun yang berdiri. Tidak ada laki-laki yang berdiri satupun, ya. Tidak Zaid, tidak Hamid, tidak pula Ahmad, tidak pula Ali. Semuanya laki-laki, tidak ada yang berdiri. Ini maksud dengan istilah la nafiyatun lil jinsi. Ya, la menafikan jenis. Karena kalau kita sudah mengatakan la rajula qaimun, maka kita menafikan seluruh jenis laki-laki. Tidak ada seorang pun laki-laki yang berdiri. Misalnya kita mengatakan la talibata qaimatun. Ya, tidak ada seorang pun siswi yang berdiri. Ini kita menafikan seluruh jenis siswi. Ya, tidak Aisyah, tidak pula Hindun, tidak pula Zainab, Maryam dan seterusnya. Adapun Zaid, Ali, karena Zaid dan Ali tidak termasuk kelompok siswi, ya bisa jadi dia berdiri. Tapi kalau yang siswi, ya, maka dia semuanya dinafikan. La talibata qaimatun. Tak ada seorang pun siswi yang berdiri. Nah, satu hal yang harus dicatat tentang la ini, tentang la allati linafil jinsi, bahwa dia hukumnya mengikuti inna, ya. Hukumnya mengikuti inna. Kita sudah belajar kemarin bahwasanya inna itu tansibul isma wa tarfa'ul khabar, ya. Jadi inna itu tansibul isma wa tarfa'ul khabar, menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Makanya contohnya tadi la rajula qaimun. Ya, la rajula qaimun. Kenapa la rajula qaimun tidak la rajulu qaiman misalnya? Karena la itu mengikuti amalnya inna. Ya. Makanya la rajula qaimun. Rajula sebagai isim la, ya. Kan isimnya ini itu mansub, sedangkan khabarnya ini adalah marfu, ya. Kan ini itu tansibul isma wa tarfa'ul khabar, menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Makanya la rajula qaimun. Rajula sebagai isimnya la dan qaimun sebagai khabarnya la. Tapi ada bedanya. Ada bedanya antara la dengan inna. Isimnya la dia harus mabni, ya. Jadi isimnya la itu harus mabni. Jadi kekhususan dari la allati linafil jinsi, sekalipun dia mengikuti inna, di mana inna itu kan tansibul isma atau khabara, tapi la allati linafil jinsi dia punya kekhususan. Khususannya apa? Khususannya adalah, ya, isimnya la itu mabni. Makanya kita mengatakannya la rajula qaimun, bukan la rajulan qaimun. Karena rajula isim la itu mabni. Jadi kalau kita i'rab misalnya la rajula qaimun, la nafiyatun lil jinsi ta'malu amala inna, ya.
tansibul isma wa tafal khabara. Jadi la adalah menafikan seluruh jenis, dia beramal seperti amalnya inna, menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Kemudian rajula, ya rajula di sini ismula mamnun al fathi fi mahalli nasbin. Ya, jadi mabni dia. Makanya kita bacanya la rajula, bukan la rajulan. Kemudian qaimun sebagai khabarula marfu'un. Ya, qaimun sebagai khabarula marfu'un, ya, wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Ini cara ngelapnya. Namun ya memang kalau di Al-Qur'an banyak ya contoh la yang menafikan jenis dalam Al-Qur'an, dan memang umumnya ya kalimat yang adalah nafiyah jinsinya itu khobarnya dalam bentuk jar majrur. Ya, misalnya kita katakan la rajula fil fasli atau la rajula fid dari. Di sini ya la nafiyah lil jinsi, rajula isimnya la, kemudian fid dari ini namanya khobar ghairu mufrad ya, kita udah bahas kemarin. Jadi fid dari jar majrurnya sebagai khobarnya la. Dan di Quran pun banyak yang seperti ini ya. Jadi khobarnya dari jenis jar majrur. Misalnya dalam surat Al-Baqarah kan la raiba fihi, ya, la raiba fihi. Ya, di situ raiba sebagai isimnya la, fihi jar majrur sebagai khabarnya la. Kemudian misalnya di dalam ayat ya la ikraha fid dini. Ya la ikraha fid dini. Ikraha isimnya la, fid dini jar majrur sebagai khabarnya la, ya. Kemudian misalnya la taqata lana. Ya, la taqata lana bih. Ya, di sini la taqata sebagai isimnya la, bihi jar majrur sebagai khabarnya la. Perhatikan ya, semuanya tidak ada yang ditanwinkan. La raiba fi, ya, la ikraha fid dini, la taqata lana. Jadi tidak la raiban fi, la taqatan lana, la ikrahan fid din. Ya, karena ya kita ingat bahwa isimnya la ya sekalipun memang dia harus mansub tapi dia mabni ya. Mabni al fathi fi mahalli nasbin. Jadi ini khususan dari isimnya la, ya. Lalu bagaimana kaidah yang berlaku untuk la nafiyatul jins ini? Kaidah yang pertama, isim la wajib nakirah. Isim la wajib nakirah. Makanya tadi contohnya kan la rajula qaimun, la raiba fihi, la ikraha fid din. Ini semuanya nakirah. Jadi nggak boleh makrifat, artinya nggak boleh kita kasih al di depannya. Tidak boleh la ar-rajula fid dari, nggak boleh. Karena isimnya la wajib nakirah, ya. Isimnya la wajib nakirah. Lalu gimana caranya kalau kita pengen menafikan isim yang nakirah? Maka kita jangan gunakan la, mau menafikan isim yang ma'rifat, maka kita jangan gunakan la, tapi gunakan laisa. Setelah kita mau mengatakan tidak ada laki-laki di rumah, kita katakan laisar rajulu fid dari, ya. Kalau laisa kan temannya kana kan? Temannya kana ini tarfaul isma wa tansibul khabara, merafa'kan isim dan menasabkan khabar. Ini berbeda dengan la. Kalau la kan temannya inna. Temannya itu menasabkan isim dan menasabkan khabar. Makanya kalau pakai laisa jadinya laisar rajulu fid dari. Ya, ini cuma tambahan materi saja. Kemudian kaidah yang kedua, isim la itu dihukumi mabni bila dia mufrad. Jadi isimnya la dihukumi mabni bila dia mufrad. Ya, contohnya la rajula fil baiti. Ya, la rajula fil baiti. Tapi yang harus jadi perhatian bahwa istilah mufrad di sini bukan mufrad lawannya musanna dan jama', tapi mufrad lawannya ya mudhaf ilaihi atau syibul mudhaf. Jadi kalau mustasna pun bisa dikecualikan ya. Jadi bisa kita katakan la rajulaini fil baiti, tidak ada dua orang laki-laki di rumah. La muslimina fil baladi, tidak ada orang Islam di suatu negeri. Ya. Ini yang mufrad, la rajula fil baiti, la rajulaini fil baiti, ya la muslimina fil baladi. Kemudian untuk isim la yang mufrad tidak boleh bertanwin karena dihukumi mabni, ya. Jadi la rajula fil baiti, tidak boleh dikatakan la rajulan fil baiti. Nah, ini contoh kalimat yang mufrad ya. La rajula fil baiti, la rajulaini fil baiti,
la muslimina fil baladi. Ya. Kalau mufrad dia dihukumi mabni, makanya la rajula fil baiti. Ya. La rajulaini fil baiti, la muslimina fil baladi ini dihukumi mabni. Tapi kalau ghairu mufrad maka dia mansub, ya. Contohnya la gulama rajulin hadirun. Tak ada ya pembantu seorang pun yang hadir. La sayyarata ujratin huna. Tidak ada mobil sewaan di sini. La zaliman linnasi muflihun. Ini contoh syibhul jumlah. Ya la zaliman linnasi muflihun. Ini contoh syibhul jumlah. Tidak ada orang zalim kepada manusia yang beruntung. La tali'an jabalan huna. Tidak ada pendaki gunung di sini. Perhatikan di sini semuanya mansub ya. La gulama rajulin, kita katakan gulama ismula mansubun. La sayyarata ujratin, sayyarata ismula mansubun. Begitupun la zaliman linnasi dan la tali'an ya jabalan, maka zaliman dan tali'an ini ismula mansubun. Adapun kalimat la rajula fil baiti, kita katakan la rajula ismula mamnun al fathi fi mahalli nasbin. Ya, jadi ini kaidah yang kedua. Kemudian kaidah yang ketiga, dan ini penting ya, kaidah yang ketiga, kalau la-nya diulang-ulang 2 kali. Kan dari tadi mah kita ngasih la-nya cuma 1 ya. La rajula fid dari. Bagaimana kalau la-nya diulang 2 kali? Nah, ini ada 2 kaidah. Kalau setelah la langsung bertemu dengan isim, maka boleh kita amalkan ya sebagai temannya inna, atau boleh kita abaikan hukumnya. Jadi boleh kita katakan ya la taliba fil fasli wala mudarrisa. Ini kan la-nya diulang 2 kali kan? La taliba fil fasli wala mudarrisa. Tidak ada seorang pun siswa dalam kelas, tidak pula guru. Ya, atau boleh kita katakan la talibun fil fasli wala mudarrisun. Ya, la talibun fil fasli wala mudarrisun. Kalau kita membacanya la taliba fil fasli wala mudarrisa, ya maka taliba sebagai isimnya la, ya mamnun al-fath fi mahalli nasbin. Kemudian wala mudarrisa ini ma'tuf ke taliba, ya. Kemudian kalau kita bacanya la talibun fil fasli wala mudarrisun, maka la-nya nafi biasa, ya. Dia tidak menampilkan jenis. Nah, talibun ini sebagai mubtada. Ya, kemudian fil fasli ini jar majrur sebagai khabarnya. Wala mudarrisun ini ma'tuf. Jadi, kalau setelah la langsung isimnya. Yang kedua, kalau setelah la tidak langsung isim, jadi dipisahkan dengan kata lain, maka ia wajib diabaikan. Wajib diabaikan, jadi nggak bisa dianggap ya sebagai temannya inna. Ya, la fil fasli talibun wala mudarrisun. Jadi nggak boleh la fil fasli taliba wala mudarrisa, nggak bisa. Kalau setelah la diselingi dengan kata lain, di sini kan setelah la nggak langsung talib ya, tapi ada fil faslinya. Maka ini wajib diabaikan. La fil fasli talibun wala mudarrisun. Tidak ada dalam kelas itu siswa, tidak pula guru. Dalam contoh la fil fasli talibun wala mudarrisun, i'rabnya itu la nafiyah biasa ya. Fil fasli jar majrur sebagai khabar muqaddam, talibun ini marfu sebagai mubtada muakhar, wala mudarrisun ini ma'tuf ke talibun. Nah, jadi ini kaidah yang berkaitan dengan la. Ya nggak usah khawatir tentang yang ketiga ini, memang agak rumit ya. Dan memang ini jarang digunakan. Yang harus benar-benar kita pahami itu adalah la allati fil jinsi, ya ketika dia bertemu dengan ya nakir secara langsung dan tidak diulang-ulang la-nya. Karena banyak di Quran ya, misalnya la raiba fi, la taqata lana, la ikraha fid din. Kemudian dalam kalimat sehari pun banyak ya, misalnya la ba'sa bihi, la syakka fihi. Nah, ini sekarang kita tahu ya kenapa dibacanya la raiba fi, karena ternyata raiba sebagai isimnya la mamnun al-fath fi mahalli nasbin. Begitupun la syakka, la ikraha, la taqata lana, ya semuanya seperti itu ya. Nah, terakhir ya tambih. Ini catatan khusus. Sebetulnya
sebagaimana yang tadi dijelaskan di awal, la itu ada banyak fungsinya ya. Ada la nahiyah, ya, yang artinya jangan. Ada la nafiyah. La nafiyah sendiri ada dua ya. Ada la nafiyah biasa, ada la nafiyah lil jinsi. Yang tadi kita bahas namanya nafiyah lil jinsi. Kalau nafiyah biasa, ya, contohnya la yang masuk kepada fi'il mudhari. La yakumu zaidun. Kalau la nafiyah yang masuk kepada fi'il mudhari, dia tidak punya amal. Ya, artinya dia tidak memansubkan, tidak pula menjazmkan. Jadi la yakumu zaidun biasa aja. Kita katakan la nafiyatun yakumu fil mudhari marfu, zaidun fa'ilnya. Ya. Jadi bedakan antara la biasa dengan la nafiyah lil jinsi. Kalau la biasa nggak punya amal. Ya, contohnya yang masuk ke fil mudhari la yakumu zaidun. Zaid tidak berdiri. Yang harus dikatakan bahwasanya la nafiyah tidak mungkin bisa masuk kepada fi'il madhi. Jadi nggak boleh kita katakan la qama zaidun, ya, salah. Kalau mau masuk ke fi'il madhi pakainya ma, ya, ma qama zaidun, ya, ma qama zaidun. Kecuali kalau la-nya diulang-ulang seperti dalam surah Al-Qiyamah, fala saddaqa wa la shalla. Ini kan diulang 2 kali maka boleh. Tapi hukum asalnya kalau fi'il madhi itu menggunakannya ma, ya, ma qama zaidun. Tidak boleh la qama zaidun. Ya, demikian pembahasan tentang la, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.